Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhal nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khaira hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak Ibu muslimin muslimat rahimakumullah, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas izinnya hingga hari ini Allah masih memberikan keistiqomahan untuk kita berkumpul dalam rangka mengkaji ayat-ayat Allah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan aktivitas kita ini menjadi jalan kemudahan untuk masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua kalinya, monggo kita perbanyak untuk senantiasa bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semakin banyak kita bersalawat kepada beliau, insya Allah barokah dalam hidup semakin ditambah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika membaca surat Al-Qalam, mungkin sekalian dari ayat 1 sampai ayat 12. Saya angkat yang ke-11 dan 12-nya. A'udzubillah minasyaitonir rajim. Hammazim massa'im binamim. Manna'il lil khairi mu'tadid athim. Ayat ini berbicara tentang Walid bin Mughirah, salah seorang yang berharta, saking pengennya berpengaruh, saking gila hormatnya, bapaknya sampai memberi gelar dia Quraisy, karena memang suku termulia Quraisy. Saking gila hormatnya, sehingga Walid bin Mughirah ini sangat benci dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pekerjaan dia apa? Hammazim Masaim binami. Pekerjaannya mencela, mencaci maki, mengumpat sambil keliling-keliling menyebar fitnah. Ini saat ini mboten ngoten, mungkin terlalu capek Pak. Sekarang cukup dengan ini nggih. Nggih. Sekarang cukup dengan
ini. Kula ajeng muni FF ngono ra penak. Nggih enten nggih Pak. Fu kok nggih hafal to Bu? Nggih. Jadi peringatannya untuk kita Bapak Ibu sekalian. Kalau Allah mengatakan ayyuhibbu ahadukum ayyakulalah ma'ahi imaitan, dan ini tidak mungkin terjadi. Apa kamu mau, apakah kamu senang dikatakan sebagai orang yang memakan daging saudaranya sendiri yang telah mati? Kan betul mungkin Pak. Tapi sing rodok ben ngeri niku nek kula ngeten. Wong niku nek ngumpat, menggunjing, mencaci maki, mencela orang baik secara langsung maupun tidak langsung, itu perbuatan yang amat sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah memberikan gambaran ibaratnya kaya wong mangan nguntal, kaya wong nguntal tikus bosok. Ngoten mawon Pak. Lah nek daging menungso ora mungkin kok. Nggih Pak nggih. Ndak mungkin. Lah gambaran sing rada medeni niku mawon. Itu ibarat orang yang nguntal tikus bosok niku Pak. Saking marahnya Allah kepada orang yang perbuatannya seperti itu. Nggih. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ini warning untuk kita. Karena kita ini orang Indonesia yang silaturahmi itu menjadi budaya positif kita yang jika tidak hati-hati bisa berdampak negatif. Karena di dalam silaturahmi ada perbincangan, ada kongko, ada ngobrol. Kadangkala obrolan itu akhirnya berubah menjadi gibah, gunjing, Pak. Nggih purna nika. Bapak Ibu sekalian, saya itu orangnya gaul. Lho niku seneng ngumpul kanca, ngoten niku seneng banget. Tapi kadangkala, tapi kula rasakne dulu itu nggih ikut terjebak teman-teman ketika berbelok gibah niku. Saya merasa agak banyak sembuh itu setelah ke Australia agak lama. Baru saya merasa ada perubahan yang signifikan dalam hal ngobrol, berubah jadi ngerasani. Nggih. Napa sebabnya? Karena orang Australia itu cuek dengan orang lain. Hidupnya nafsi-nafsi sendiri-sendiri. Didolani mboten mungkin purun kecuali kalau sudah kencan. Nggih, kita kencan di kafe mana baru bisa ketemu. Tapi nek jenengan ngerti-ngerti saking senenge, saking akrabe, pengen nyedak, langsung datang ke rumahnya, pun munine mesti wak nyo, wak ngoten niku. Omongane ra karu-karuan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dan perbuatan ini sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat buruk. Ancamannya juga ancaman yang subhanallah luar biasa, Pak. Nggih, ancamannya luar biasa. Allah tidak mengancam orang yang suka ghibah, mengumpat itu dengan jahanam, dengan sakor, dengan wail, tapi ancamannya dengan kalimat narullahil muqaddah. Api atau neraka itu dihubungkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ahli tafsir mengatakan ya, perilaku itu juga perilaku yang sangat dibenci oleh Allah.
Maka Allah mengancamnya dengan tak lebokke nerakaku sing bulat-bulat, ngoten bahasanya. Jadi bukan akan saya seret masuk ke neraka jahanam. Bahasanya akan saya masukkan di nerakaku yang bulat-bulat. Narullahil muqadah. Jadi ancamannya berat. Tapi karena memang ya mbok menawi boten mudeng, maka menganggap persoalan ini remeh, menganggap persoalan ini bukan sesuatu yang besar. Alah mau ngono kok. Maka Allah murka sekali dengan orang yang kebiasaannya mengumpat mencela orang lain. A'udzubillah minasyaitonir rajim. Wailul likulli humazatil lumazah. Wail. Jadi wail. Enggak binara, Pak. Celaka, merugi, disiksa atau tersiksa, diancam, hancur, rusak, semua kata-kata jelek dan buruk, itulah wail. Nggih. Itulah wail. Bahkan dulu sekolah pernah matur, Imam Az-Zahabi itu sampai menerangkan bahwa wail itu menjadi salah satu nama jurang di neraka jahanam. Yeah. Jadi menjadi nama jurang di neraka jahanam. Nah, Allah memberikan ancaman kepada humazah dan lumazah. Artinya pun sami, bedanya hanya tipis banget. Kalau pendet satu keterangan saja, karena ada perbedaan keterangan hampir 7 atau 8 kalau kesubat. Humazah niku napa? Humazah niku mengumpat, mencela orang, menjatuhkan orang dengan ucapan. Ya, dengan ucapan. Kalau lumazah niku dengan napa? Isyarat tubuh. Napa kita Pak isyarat tubuh niku? Napa Bu? Yang paling gampang ini. Ya, yang paling gampang. Niku sing paling gampang. Atau sing rodok kasar, nah niki nggih saged. Atau ini. Nggih. Nah, itu. Niku humayah lumazah namanya. Nggih, humazah. Walaupun ada berpendapat kebalikannya, maka kula pendet siji mawon. Jadi humazah itu mencela, mencaci maki, menjatuhkan orang dengan ucapannya. Kalau lumazah dengan tindakannya, dengan isyarat tubuhnya. Nah, Allah mengatakan semua humazah dan lumazah ya, itu wail. Ya, itu wail. Ya. Lah kalimatnya likulli. Li itu untuk, kulli itu setiap atau semuanya. Semua yang melakukan humazah, lumazah, pasti dia akan celaka. Pasti dia akan celaka. Lambok guyon toh, tetap celaka, tetap tercela, tetap jelek, buruk. Napa kinten-kinten celelean. Klang dingklang. Nyelelek karepe tetap tercela. Nggih, ro kira. Napa meleh, Bu? Nggih. Nek kula tau krungu reng sireng.
Nggih, nyelorong sireng ya priye. Nah, ini dalam Islam dilarang. Guyon men mboten apik. Napa melih nek serius. Lah sing jenengan pirsani niku serius napa mboten? Ketoke. Rawani muni yang anak wong top. Nggih. Lah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, jangan, berbahaya sekali itu. Nggih. Ancamannya sangat berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Nah, pelaku-pelaku seperti itu dihubungkan dengan Walid bin Mughirah walaupun dhaif nggih riwayatnya. Tapi Hammazim Masa'im binamim manna'ilil khairi mu'tadin azim utullim ba'da dzalika janim angkana dzamaliu wa bani. Marga rumangsa duwite akeh, anake sukses. Berangkatnya ke sana. Maka di surat Al-Humazah juga nyaris sama. Nggih. Alladzi jama'a malau wa'addada. Yaitu orang-orang yang mengumpul-ngumpulkan harta dan menyimpannya. Walaupun letterleknya seperti itu, tapi tafsiran para ulama dihubungkan dengan jabatan dan pengaruh di masyarakat. Maka contoh yang diambil sebagian ulama Walid bin Mughirah. Ada yang mengatakan Umayyah bin Khalaf. Semuanya dinyatakan dhaif, tapi minimal itu menjadi gambaran untuk kita. Ketika seseorang ingin tetap berpengaruh di masyarakat, lalu cara mempertahankannya dengan cara menggunjing, mengumpat, menjatuhkan orang lain, ini perbuatan yang amat sangat tercela, yang Allah Subhanahu wa taala marah besar kepada orang seperti ini. Bahasa Allah bukan la, tapi kalla. Napa mah jenengan sing tau ning pondok? Kalla niku artine napa? Nek terjemah niku sekali-kali tidak, ngoten. Ora mantep niku. Nggih. Karena ini bahasa marah. Kalla itu betul mantep. Narullahil muqadah. Api Allah, neraka Allah yang menyala-nyala, mantep. Nek bulat-bulat mantep betul. Mantep betul Pak. Nek bulat-bulat mantep betul. Mantep nggih. Berarti sing dadi wakile apike basa Jawa. Nggih. Sirahmu napa ndasmu? Pripun Pak? Andane Jawa penak tenan apa? Nggih. Basa penak basa Jawa niku. Untuk mewakili sebuah maksud itu lebih pas. Nggih. Lebih pas, rinci Jawa niku. Jarene Kiai Supandi itu merincinya nyenengke tenan, Pak. Nek tesih tenuwit niku jenenge pari. Ning nek pun gogrok napa Bu? Gabah. Nek pun dioncei beras. Nek dimasak sego. Tapi nek niku akeh nek siji tok sego lupa. Nggih. Nek beras pecah-pecah lho menir. Nggih. Nek sego pas digodhog rada jemek lho bubur jenang. Lengkap. Bahasa Inggrisnya apa? Rice. Nggih. Bubur ya rice. Menir rice. Nek Jawa rinci. Niki njiwit. Ngeten ta? Nek temriki
Jewer. Nek nyetot, kupu. Nek betot, magulai dewe. Jawa itu lengkap, lebih mewakili untuk mengungkapkan perasaan, untuk mengekspresikan perasaan. Lah Allah itu sangat marah dengan humazah lumazah, sehingga Allah mengatakan kalla. Tapi pripun nggih Pak? Mare nek diomong niku saru Pak. Dadi kula rawani nggawe contoh ngoten lho. Akhire kula nek nggawe contoh rada muga-muga mudeng karepe. Nggih, niku muni rak ning karo ngeplak. Nggih. Rak karo nyampluk. Ora karo nyampluk. Nggih. Lah terjemah Indonesianya sering kita baca sekali-kali tidak. Layum badanna ada lam untuk menekan, ada non untuk menekan, ada dua takkid. Jadi sungguh benar-benar pasti mereka akan kami lempar ke hutomah. Wa ma adraka mal hutomah? Napa niku hutomah? Tahukah kamu apa itu hutomah? Narullah. Nggih. Jawabannya bukan jahanam, bukan sakor, tapi narullah, apinya Allah, nerakanya Allah. Al-muqaddah, yang bulat-bulat. Allati tattali'u alal afidah, yang ketika api itu menyengat tubuh manusia, panasnya langsung tembus ke hati. Monggo mangke dipikaten anatomi tubuh manusia. Hati itu letaknya di mana, Pak? Ngerti kula rodok ndlesep. Yeah. Tapi ketika manusia tersengat apinya Allah Subhanahu wa taala ini, maka langsung akan tembus panasnya ke dalam hati manusia. Ketika seseorang digunjing, diumpat, dicela, yang sakit bagian mana, Pak? Hati, nggih. Subhanallah. Siksaan untuk pengumpat, penggunjing, pencela, itu apinya Allah yang ketika menyengat tubuh manusia, maka manusia itu akan langsung tembus rasa panasnya ke dalam hatinya. Allati tattali'u alal afidah. Innaha alaihim muqsadah. Muqsadah. Api itu akan mengepung orang yang disiksa. Saya ubah humazah lumazah. Pelaku humazah lumazah akan mendapatkan siksaan Allah Subhanahu wa taala di dalam api yang berkobar-kobar dan mengepung dirinya, sehingga dia tidak bisa keluar sama sekali dari api tersebut. Apa yang bisa dilakukan, Pak? Nggih. Kalau taruhlah dia bisa lari, dia hanya bisa lari dari kobaran api yang besar menuju api kobaran yang lebih kecil. Kalau bisa lari, nggih, kalau bisa lari. Tapi ternyata Allah mengatakan fi amatim mumat, mereka nanti akan dicencang
diikat di tali di tiang panjang. Pun jenengan bayangkan, kalau ada rumah terbakar, seluruh kuncinya, seluruh pintunya terkunci, lalu dia tidak bisa lari kemanapun, apalagi jika dia terikat di tiang dalam rumah itu, apa yang bisa dia ucapkan? Fatir ayat 37. Wahum yastarihuna fiha. Rabbana ahrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Yang bisa dilakukan tinggal satu, jerit-jerit, bengok-bengok. Jerit-jerit, bengok-bengok. Ya Allah, ya Tuhanku, keluarkan aku, keluarkan kami dari neraka ini. Na'mal sholihan, kami akan beramal soleh. Ghairal ladzi kunna na'mal, beda dengan ketika kami hidup di dunia dulu. Kula mboten ajeng gunjing melih, kula mboten ajeng mengumpat melih, kula mboten ajeng memfitnah orang lagi. Saya tidak akan mengulangi semua kesalahan yang saya lakukan seperti Walid bin Mughirah yang kasak kusuk di pasar, yang ngobral celaan-celaan di tempat-tempat umum dalam rangka menjatuhkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hingga Allah mengatakan, innaka la'ala khuluqin azim. Loh, kamu tuh berada di akhlak yang mulia. Tidak usah bingung dengan celaan Walid bin Mughirah. Nek kula tambah, kamu bukan orang gila, dia yang gila. Karena dia yang gila, hormat. Karena saking pengennya terhormat, hingga bapaknya memberi gelar ke dia dengan gelar Quraisy. Mongko sing Quraisy niku Nabi Muhammad. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, tidak hanya dimasukkan di api yang berkobar-kobar, tapi api itu pun juga akan mengepung dia hingga dia tidak bisa keluar dari api tersebut. Tidak cukup begitu. Ya, pelaku lumazah itu akan ditali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditali yang panjang dalam rangka merasakan siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika hancur seluruh tubuhnya, maka dikembalikan utuh lagi untuk merasakan siksaan itu berulang kali. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau yang kita jadikan contoh sing tenduhur-duhur, mungkin keduhuran Pak, tapi sangat mungkin ini bisa kita tarik dalam kehidupan kita bermasyarakat. Bagaimana kita menjadi orang yang berintegritas dan sportif. Kalau memang panjenengan ingin berpengaruh, ya tunjukkan prestasi. Bukan dengan cara-cara menggunjing, mengumpat, menjatuhkan orang lain hanya karena ingin tampil di tengah-tengah masyarakat. Apakah itu? Wallahualam bishawab. Mungkin lurah, mungkin RW, mungkin RT, ojo-ojo ya mung ketua PKK. Ojo-ojo Bu. Ya, sangat mungkin mung pengen dadi ketua PKK wis dadak kasak kusuk. Nggih. Lah nek jenengan sering weweh nak ya dipilih. Nggih. Kalau kita suka memberi, kalau kita supel, kalau kita menghormati orang lain, otomatis karena manusia itu terangkat derajatnya karena prestasinya. Nggih.
Kalau dia tidak punya prestasi ya tidak mungkin diangkat derajatnya. Ya, masyarakat tidak akan mungkin mengakui ketika kita bukan sosok yang memang pantas untuk diangkat derajat kita di hadapan orang lain. Ya. Kaya rakyat sugih ra ilok niku gelare mboten wi wong sugih kuwi mboten. Nggih. Gelare sapa to kuwi? Lah wong cedhil kuwi. Wong cedhil Pak gelare ora wong sugih. Nggih Bu nggih. Nggih. Sugih lomo loro-lorone kenek. Sapa? Pak Fulan. Oh masyaallah kuwi sugih lomone ra ilok. Loro-lorone kenek Pak. Ning nek sugih cedhil niku sing munggah cetile. Nggih, ora sugiye. Nggih, yang naik cetilnya bukan sugiye. Lah ampun ngoten ditambahi dengan prestasi-prestasi buruk, ya otomatis masyarakat tidak akan memberikan pengakuan kepada manusia yang seperti itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang paling penting bagi kita, humazah lumazah, itu perilaku yang sangat dibenci Allah. Hati-hati. Jangan sampai kita terjebak di situ. Ya. Hukumannya tirik-tirik nonton Pak. Nggih. Hukumannya tirik-tirik. Dia akan dilempar di api yang berkobar-kobar, lalu api itu mengepung dirinya. Tidak hanya begitu, bahkan dia akan ditali oleh Allah di tiang panjang dalam rangka merasakan siksaan yang ketika sengatannya sekali menyentuh tubuh itu panasnya langsung tembus ke hati. Ya, ngeri. Ya, ngeri. Makanya jadi ngarep ngerasani ini ku manggawa korek gas. Nggih. Terus mungkin nyoba jempol sih, Pak. Oh panas ra sida, ngoten lho. Nggih. Oh panas ra sida. Dadi nek ajeng rasane wong niku, nek ajeng menggunjing mengumpat orang niku tangan jenengan mangobori korek gase. Engko nek ra panas lah ampun ra apa-apa lah. Nggih. Ning mbuh engko nek ning neraka luwih ngeri nggih. Tapi paling tidak gambaran sederhanane ngoten nggih. Belum kita itu baru kena api nggih, sedikit saja sudah mengeluarkan biaya yang begitu banyak. Mengapa kemudian kita lengah bahwa api Allah itu panasnya hingga tembus ke hati ketika menyengat tubuh orang yang melakukan humajah dan lumajah. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nasihat ini mudah-mudahan bisa mengingatkan kita untuk tidak ikut-ikutan melakukan perilaku-perilaku negatif secara tidak sadar menggunakan ini, nggih. Kan hampir sama, Pak. Nggih, wong ngrasani niku kendel ning kadang kala munafik. Nek ning ngarepe rawani, nek ning mburi nerocose pirang-pirang. Nggih, Pak nggih. Biasanya ibu-ibu ndak, bapak ya padha nggih. Nggih, mboten ibu-ibu. Bapak nggih padha jebule nggih. Kasusnya senantiasa terjadi seperti itu. Apalagi sekarang berubah di sini. Kaya bebas nih Pak nggih. Untuk meluapkan isi hati napa melih lawan rival politiknya wah pun munine sak penake, tidak sadar bahwa ini akan mencelakai kita di hadapan Allah nantinya. Maka monggo ya, kita berhati-hati karena kita seorang muslim yang rajin taklim, hendaklah ini mengilhami kita agar kita bisa menjauhinya karena murka Allah sangat berat sekali. Siksaan Allah sangat berat. Kita hindari sejauh-jauhnya. Mudah-mudahan kita terselamatkan dari humazah dan lumazah. Yang benar dari Allah, Bapak Ibu sekalian. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Tapi masih ada 5 menit nih. Mungkin wonten ingkang badhe tanglet. Monggo. Ada yang mau tanya? Mboten wonten.
Nggih. Bebenai menika yang kita sampaikan di malam hari ini yang benar dari Allah, lepat nyun pangapunten ingkang kathah. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.